Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Musdalifah dari Prodi S1 Keperawatan kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan dan pekerjaan bidang kesehatan. Bangsa tanpa Pancasila. Kehidupan manusia tanpa mengenal ketuhanan yang Maha Esa pada sila yang pertama dapat mengakibatkan mereka kehilangan nilai-nilai etika, moral, dan spiritual. Tanpa kemanusiaan yang adil dan beradab, kemajuan bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi justru akan memerosotkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam tempat yang rendah. Tanpa nilai persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia akan mengalami perpecahan dari dalam. Tanpa nilai kedaulatan rakyat dapat disaksikan tumbuhnya kekuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang akhirnya menjadi pertentangan antara pemerintah dan rakyat. Tanpa nilai keadilan sosial dapat disaksikan kesenjangan sosial dalam masyarakat, akan terjadi kecemburuan antara si kaya dan si miskin. Tujuan penerapan nilai-nilai bagi mahasiswa dalam kehidupan, agar dapat memahami nilai-nilai Pancasila dalam pandangan hidup bangsa Indonesia dan mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya, terutama dalam bidang profesi yang akan dijalaninya dalam masyarakat. Pengamalan butir-butir Pancasila dalam merawat pasien. Menurut Depkes RI dalam ANI 1985 telah menetapkan bahwa pelayanan perawatan dikatakan berkualitas baik apabila tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien sesuai dengan aspek-aspek dasar dalam merawat pasien. Aspek-aspek meliputi: yang pertama, aspek penerimaan. Aspek ini meliputi sikap perawat yang selalu ramah, periang, selalu tersenyum, menyapa semua pasien. Perawat perlu memiliki minat terhadap orang lain, menerima pasien tanpa membedakan golongan, pangkat, latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga pribadi utuh. Yang kedua, aspek perhatian. Aspek ini meliputi sikap perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan perlu bersikap sabar, murah hati dalam arti bersedia memberikan bantuan dan pertolongan kepada pasien dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Yang ketiga, aspek komunikasi. Aspek ini meliputi sikap perawat yang harus bisa melakukan komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga pasien. Adanya komunikasi yang saling berinteraksi antara pasien dengan perawat, dan adanya hubungan yang baik dengan keluarga pasien. Yang keempat, aspek kerjasama. Aspek ini meliputi sikap perawat yang harus mampu melakukan kerjasama yang baik dengan pasien dan keluarga pasien. Yang kelima, aspek tanggung jawab. Aspek ini meliputi sikap perawat yang jujur, tekun dalam tugas, mampu mencurahkan waktu dan perhatian, sportif dalam tugas, konsisten serta tepat dalam bertindak. Bentuk pengamalan nilai Pancasila dalam memberikan pelayanan kesehatan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan. Memberikan kesempatan kepada pasien untuk berdoa atau sembahyang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum dan sesudah melakukan tindakan keperawatan. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah masing-masing jika antara perawat maupun dokter berbeda keyakinan dengan pasien. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan sebagainya sesuai dengan penyakit diderita pasien. Dalam merawat pasien, hendak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak memperlakukan semena-mena.
Perawat memberikan informasi dengan jujur dan memperlihatkan sikap empati, yaitu turut merasakan apa yang dialami oleh pasien. Ketiga, Persatuan Indonesia mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebelum melakukan tindakan perawatan kepada pasien, perawat hendaknya mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi dan harkat martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan kesatuan dan persatuan demi kepentingan bersama. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan sikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban antara semua pasien. Perawatan pasien dilaksanakan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royong antara pasien, keluarga pasien, perawat, dokter, serta tim paramedis dan medis lainnya. Terima kasih.